kepala sekolah berprestasi saya hormati, rekan-rekan kepala sekolah senasib perjuangan yang saya hormati pula, Mas Rendi selaku tim sorot saya hormati. Pertama, marilah kita mengucap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah inayahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal. Salam kita berikan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita yang hadir di sini akan bersama-sama di dalam akhir ulama. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak tim penilai saya hormati, awal saya sebenarnya mohon maaf, awal saya sudah PA dengan Pak Korwil bahwa saya meskipun masuk 6 besar tidak ingin atau tidak siap untuk tahap kedua Bapak Ibu. Tapi jawaban Pak Korwil, ya ceritakan saja apa yang telah dilakukan secara tugas. Oleh itu, kalau begitu ya siap, begitu saya seperti itu. Cuma terus terang saya tidak punya PTS, tidak punya best practice, tidak punya PTK. Jadi apa yang saya sampaikan? Menurut saya tidak ada yang bisa unsur yang memenuhi kriteria penilaian Pak. Mohon maaf pakai, mohon maaf pada Pak Kedua ini ya karena saya masuk di 6 besar, saya mau dianggap tidak bertanggung jawab misalnya. Padahal 5 besarnya itu saya itu prestasi yang terakhir kayaknya. Pinteran ini pol-pol dulu, senang mani lagi. Mohon maaf, hari ini hanya sekedar kami melaksanakan tanggung jawab. Kalau saya di 6 besar, kok tidak mau tampil dari ya istilahnya melalui suruh bertanding begitu. Baiklah saya sampaikan. Karena itu yang hanya saya sampaikan, kembali saja dari awal saya menjadi kepala sekolah. Yang pertama saya tuliskan riwayat singkat perjalanan saya sebagai kepala sekolah. Yang pertama dasar keputusan Bupati Banyumas nomor 821/3/64 2017 tanggal 1 Januari 2017 saya diangkat sebagai kepala SD Negeri 1 Glempang UPK Pekojen. Jadi mungkin Bapak Ibu kami pertama Pekojen betul, karena ketika itu Gunar itu ada 6 yang lulus formasi di luar dan 3, maka UPK Gunar itu mengambil dengan orang-orang yang paling juara dan prestasi yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 di Gunar dan ranking 4, 5, 6 di luar kecamatan Jombang. Maksud saya kalau pada itu ranking 6 yang baru lulus ini, maka saya tempatkan di Pekojen. Terima kasih. Alhamdulillah di Pekojen di S1 Glempang saya diterima dengan baik oleh Bapak Gubernur di sana. Meskipun orang baru, saya diterima dengan baik oleh keluarga besar 1 Glempang, oleh komite. Apa yang saya lakukan di Glempang? Kegiatannya awal saya datang ke Glempang, halaman sekolah Glempang yang cukup luas itu masih lapangan rumput, sehingga ketika anak-anak bermain atau ketika setelah ujian itu sepatunya basah. Ditambah lagi ketika minggu malam hujan lebat, pagi tidak bisa melaksanakan upacara karena halamannya becek. Oleh karena itulah saya bermusyawarah dengan taman Bapak dan Ibu guru bagaimana agar kita Senin bisa tetap upacara. Nah, dari Bapak Ibu guru setuju bahwa kalau begitu Pak, halaman sekolah harus diparfum. Terus dari mana uangnya? Padahal pada saat itu sudah ada edaran sekolah tidak boleh memungut apapun dari siswa. Saya menemui ketua komite sekolah Bapak Sucipto menyampaikan hal itu, Bapak Sucipto setuju. Juga saya menyampaikan pada Pak Kepala UPK waktu itu Bapak Veteran Kesehito ini bahwa saya punya gagasan akan memapping halaman seluas 300 meter persegi dari iuran non-murid.
Alhamdulillah wali murid yang terkumpul. Kita tahu bahwa pada saat itu jumlah siswanya 78 anak, jumlah wali muridnya 75 orang. Sehingga setelah dibentuk kontrol, sebelumnya saya dengan Pak Guru Pak Sri Raja mengukur halaman itu ketemu 300 meter persegi. Nah, kumpulan setelah kumpul memutuskan bahwa tiap-tiap orang tua murid kena biaya 300.000 rupiah. Jadi terkumpul hampir kurang 22 juta lebih. Alhamdulillah selesai karena pada saat itu pengerjaannya kita serahkan kepada komite sekolah. Pada saat saya mau pindah dari satu gerbang ke Cibangkong sudah selesai, bahkan sudah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan bola voli menjelang atau lomba hari baru bulan November itu. Alhamdulillah selesai. Terus yang kedua di Lempang, pengalaman saya itu menanam pohon cengkeh. Dari mana? Cerita pengalaman menarik itu. Dari mana? Saya kedatangan pedagang benih dari Gunung Banteng yang ingin membeli itu ya pohon karet kebo. Pohon karet kebo itu katanya siapa pohonnya? Kalau di sini tidak ada, tapi di Lempang pohonnya besar. Nah, saya sampaikan tidak usah membeli Pak, yang penting tukar beli saja. Pak Jelang dan menit. Oh ya. Nah ini yang penting di Cibangkong Bapak Ibu, barangkali untuk perlu dicermati aja dan kami pada pesan pada Bapak pengambil kebijakan bahwa dalam 1 tahun di Cibangkong saya mengalami 2 kali 2 orang pensiun yang mengakibatkan saya harus mengajar kembali. Pada saat itu guru kami perempuan sudah mengajar kembali. Oleh karena itu kami pesan juga kepada ketika K3S, mohon ketika menempatkan guru dilihat juga masa pensiun. Begitu. Terus yang kedua adalah pengalaman saya mau pulang ke sini bahwa tahun 2020 SD Negeri 4 Cibangkong mengalami suatu musibah, yaitu penggelapan uang tabungan wisata siswa oleh oknum penarik dari BMT Insan Mandiri Haji Barang. Kerugian saya adalah 17.150.000 rupiah. Nah itu saya konsultasikan dengan Pak Kodim, dengan Pak Pengawas, dengan komite, semuanya mendukung untuk diadakan islah. Barangkali ada sedikit saling rugi, tapi saya tidak. Karena apa? Saya tahu bahwa siswa SD 4 Cibangkong adalah siswa yang berasal dari Sedekah Ibu 1 Cibangkong. Melewati Pak. Oleh karena itu kalau kita ini diajukan ke wali murid, barangkali malah menjadi masalah. Bapak wali murid tidak mau menolakkan di SD 4 Cibangkong. Oleh karena itu saya tidak mau. Dan yang saya lakukan adalah dengan cara prihatin bersama. Selama 2 tahun SD 4 Cibangkong prihatin, terutama pada negara bos dan prihatin semua pihak. Jadi setelah 1 tahun saya di sana tidak ada tubuh kaos, tubuh baju, tidak ada. Semuanya diupayakan untuk mengembalikan yang tidak cinta. Alhamdulillah kemarin ketika saya mau pindah kepada kepala sekolah yang lama, pokoknya Pak Taro pindah bulan harus beres, tidak boleh meninggalkan hutang sepeser pun. Alhamdulillah dari rekanan buku yang terakhir, dari rekanan buku Chandra Putra yang seharusnya SD 4 Cibangkong tahun kemarin dapat laptop, kami ambil ini menjadi uang saja, besarnya 5 juta. Alhamdulillah saya pulang di sini, hutang saya tertutup tanpa dari teman guru dan uang saya sendiri. Alhamdulillah. Kiranya itu Bapak dari pengalaman saya. Dan yang terakhir saya ditempatkan di SD Pak Samudra berdasarkan Putusan Bupati nomor 821/6/739/2021 tertanggal 25 November 2021. Mudah-mudahan saya di Pak Samudra bisa diterima dengan baik oleh Pak Guru dan masyarakat. Dan kalau kita melihat SD Pak Samudra kemarin sudah diusulkan untuk rehab dan sudah dimoner 2 kali, tetapi sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya. Padahal pada momen pertama sudah
tim itu sudah menanyakan harga pasir berapa, harga batu berapa, tapi sampai ini belum ada pembicaraan. Ya, terima kasih. Ya kiranya itu, Bapak Ibu sekalian mohon maaf karena itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Kornel ya. Mohon maaf sekali, hanya itu saya sampaikan. Kurang maaf, saya akhiri dari Pak Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarno sudah memaparkan meskipun pada awalnya tidak akan memaparkan. Ini sebagai bentuk tanggung jawab karena sudah ikut 6 besar dan alhamdulillah bisa tampil. Saya hargai meskipun bukan PPS dan bukan best practice. Yang sebenarnya yang namanya best practice adalah praktik baik dari seorang kepala sekolah. Saya yakin Pak Tarno memiliki praktek baik yang pernah dilakukan. Trik-trik apa yang dilakukan sehingga teman-teman guru atau mungkin komite atau mungkin wali murid itu merasa nyaman dan merasa dihargai. Kalau itu memang merupakan perbuatan yang baik, kenapa itu tidak diangkat sebagai bentuk best practice kepala sekolah? Jadi best practice kepala sekolah itu sebenarnya setiap kepala sekolah bisa sekali untuk membuat. Ini juga sebenarnya best practice, hanya tinggal dipoles, tinggal diatur bagaimana supaya ini menjadi sebuah tindakan baik yang memang pantas untuk ditiru oleh SD lain. Itu seperti itu, sebenarnya sangat sederhana. Itu jadi tidak harus begini harus menemukan sesuatu yang baru, tidak. Apa yang dilakukan oleh kita kemudian ini bisa untuk dicontoh oleh orang lain, itu juga merupakan suatu best practice. Itu ya, jadi untuk lain kali saya yakin itu sudah lebih menguasai ya bagaimana kita akan membuat best practice. Lain kali kita akan ada pelatihan bagaimana menyusun best practice untuk para guru dan kepala sekolah, sehingga mereka akan termotivasi untuk menulis. Karena menulis itu tidak harus memiliki prestasi yang tinggi, tetapi kadang-kadang dari inspirasi sendiri yang kadang-kadang memiliki kemampuan ini itu yang tidak dimiliki oleh orang lain, tapi kok ini bisa untuk memajukan, kenapa tidak ditulis dalam bentuk best practice. Itu. Kemudian kita lanjut nomor 4, Ibu Wadah Derwasi.